Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Biasanya kita ketemu cuma hari Kamis. Jadi khusus untuk hari ini, hari Selasa, kita ada guest lecture dari Clara Vania, Dr. Clara Vania, yang saat ini sedang menjalani postdoktoral di New York University. Jadi mungkin perkenalan dulu aja, Clara, sebelum mulai, sekitar 2 menit. Ya, halo semuanya. Nama saya Clara. Saya sekarang lagi postdoc di New York University. Jadi, 2 hari lagi tepat 1 tahun postdoc di sini. Sebelumnya saya PhD di University of Edinburgh. Jadi, sama bareng Mian di sana. Terus sebelumnya lagi saya lulusan Fasilkom sebenarnya. Jadi S1, S2 di Fasilkom. Mungkin harusnya mulai dari S1 ya. S1, S2 di Fasilkom, terus S2 lagi di Edinburgh, terus S3 di Edinburgh, terus abis itu postdoc di sini. Terus riset saya itu sekitar mengenai natural language processing. Jadi apa yang harus jadi nanti di akhir presentasi nanti saya akan jelasin beberapa kerjaan riset saya dari PhD dan yang ada di postdoc sekarang. Oke, terima kasih Clara. Mungkin langsung aja, Clara, soalnya udah jam 8 pagi pas di sana. Oke. Coba saya share screen. Sebentar, make host. Oke, silakan. Seharusnya. Coba ya. Jalan nggak? Oke, terlihat kok. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Slide-nya ya? Ya, kelihatan. Oke. Ini tapi bentar deh. Kayaknya enakan di sini sebenarnya. Oh, sekarang kelihatan nggak? Yes. Oke, ya. Jadi kayak sekitar sebulan yang lalu Mian kontak saya untuk presentasi tentang deep learning for sequential data. Tapi sebenarnya karena saya lebih familiar sama natural language processing dan intinya pemrosesan teks itu, textual data itu biasanya atau hampir semuanya adalah sequential. Jadi saya akan bahas khususnya aplikasi-aplikasi deep learning di natural language processing. Jadi natural language processing ini adalah sebuah field di mana ada intersection antara computer science, linguistic, sama artificial intelligence. Dan ultimate goal-nya, jadi goal utamanya adalah untuk membangun sebuah sistem yang bisa mengerti natural language. Jadi natural language itu apa? Natural language itu adalah bentuk teks apapun bisa berbentuk speech. Jadi kayak istilahnya adalah spoken text seperti saya sekarang sedang berbicara. Bisa juga kalau ada teks yang tertulis, kita mau untuk berbagai macam apapun teks tersebut, kita mau kalau kita berinteraksi dengan sebuah mesin tersebut bisa mengerti apa yang kita inginkan. Jadi ini ada contohnya kartun seseorang sama Alexa. Jadi kalau ada yang familiar dengan Alexa, jadi sekarang ini banyak sekali digital personal assistant seperti Alexa, terus Siri dari Apple, atau misalkan ada Google Home dari Google, di mana orang bisa menanyakan tentang apapun, misalkan menanyakan bagaimana cuaca hari ini, temperaturnya berapa, misalkan siapa presiden dari Indonesia. Jadi goal utamanya adalah kita mau supaya interaksi kita dengan istilahnya personal assistant seperti ini semakin natural. Nah, aplikasi NLP ini bisa dilihat di mana aja. Jadi mungkin sehari-hari kita sering sekali menggunakan Google. Nah, Google ini kita bisa cari tentang apa aja. Mungkin sekitar 10 tahun lalu biasanya
orang cuman bisa memasukkan keywords gitu ya untuk mencari misalkan presiden atau Joko Widodo. Tapi sekarang kalau misalkan kita mau mengetik kayak kata kalimat yang benar-benar pertanyaan, biasanya si Google ini juga bisa mengerti apa yang kita inginkan. Jadi misalkan kalau kita ketik "Who is the President of Indonesia", dia bisa mengembalikan Joko Widodo sebagai jawaban. Jadi ini salah satu fitur yang kalau bisa dibilang lumayan sangat bagus dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jadi kita bisa search, kita bisa juga melakukan tanya jawab. Dan kalau kalian lihat di sini, sebenarnya ketika kita dapat hasil dari Google, jadi ketika kita dapat Joko Widodo ini, dia juga akan mengembalikan kayak sebuah ringkasan tentang Joko Widodo tersebut. Jadi di sini juga ada proses summarization, jadi gimana dari mungkin ada berbagai teks tentang Joko Widodo, Google mencoba meringkas informasi yang penting tentang Joko Widodo. Lalu aplikasi yang lain adalah recommender system. Jadi mungkin ada entity-entity yang lain. Jadi biasanya di NLP kita menyebut Joko Widodo atau sebuah konsep itu sebagai entity. Jadi mungkin orang yang ingin mencari tentang Joko Widodo, mereka juga tertarik untuk mencari tentang tokoh-tokoh yang lain seperti Prabowo, Anies Baswedan, dan sebagainya. Aplikasi yang lain contohnya misalkan kita buka situs berita, biasanya akan ada klasifikasi topik di paling atas. Nah, gimana cara klasifikasi topiknya? Mungkin ya saya kurang tahu tentang situs berita di belakangnya, tapi beberapa situs berita udah mulai menggunakan classification untuk mengklasifikasi jenis-jenis berita. Jadi ini beritanya topiknya tentang apa. Kita juga kadang-kadang kalau mengetik ke Google, kalau kita cuma mengetik mengapa, misalkan dia bisa memberikan biasanya saran gitu, kayak apa yang biasanya paling banyak dicari orang, misalkan gitu. Terus yang selanjutnya yang mungkin cukup populer sekarang karena banyak orang yang bisa multibahasa, kita juga bisa menggunakan Google untuk Google Translate. Nah, di balik aplikasi-aplikasi ini, jadi ada sistem, jadi NLP ini adalah kita mau mencoba mengerti apapun yang diinginkan oleh user. Nah, kenapa NLP itu sulit? Alasan yang pertama adalah karena teks itu biasanya ambigu. Jadi sebuah kata atau sebuah kalimat itu dia dapat punya banyak makna. Nah, ini saya coba cari contoh di dalam bahasa Indonesia. Jadi misalkan untuk ambiguity di level kata, misalkan kita punya beruang, itu bisa menunjukkan hewan, itu juga bisa menunjukkan misalnya memiliki uang. Kita juga punya genting, jadi situasi genting atau genting, atap genting. Terus ada frase juga yang ambigu, seperti orang tua, apakah orangnya sudah tua atau orang tua dari seseorang, dan sebagainya. Nah, selain ambiguity di level kata, kita juga punya kalimat-kalimat yang ambigu. Jadi contohnya kalau saya mengatakan, saya makan nasi kemarin, itu ada ambigu di dalam, misalkan apakah kita bermaksud kemarin saya makan nasi atau saya makan nasi yang dimasak kemarin. Jadi ada ambigu di sana. Terus ada contoh lain misalkan ya dia makan nasi dengan ayam. Mungkin kita sebagai manusia biasa misal kita mengerti bahwa ayam itu adalah ada bentuk makanannya. Tapi untuk sistem di mana dia cuman menerima input teks seperti ini, dia makan nasi dengan ayam, itu bisa ambigu apakah seseorang makan nasi bersama ayam atau ayamnya itu adalah lauk yang dia makan.
Jadi ambiguity ini salah satu problem yang cukup sulit di NLP, dan nanti di presentasi di akhir-akhir saya akan menjelaskan beberapa model yang dibentuk untuk mengatasi atau ya untuk membantu mengatasi masalah ambiguity ini. Lalu selain ambiguity, alasan lain kenapa NLP itu sulit karena ada variability. Jadi variability itu adalah sesuatu konsep yang sama itu bisa diekspresikan di beberapa cara. Jadi contohnya saya bisa punya beberapa parafrase seperti ini. Saya berkunjung ke rumah teman masa kecil saya kemarin, itu memiliki makna yang sama dengan kemarin saya mengunjungi rumah teman masa kecil saya. Jadi biasanya satu makna itu bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Nah, contoh kesulitan yang lain juga adalah ketika kita punya aplikasi antar bahasa seperti Google Translate. Kalau kita mau mentranslate dari Indonesia ke bahasa Inggris, kita bisa misalkan ini dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit dan dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Jadi untuk bahasa Indonesia kita tidak punya kayak penanda gender, jadi gender itu bisa feminin atau maskulin untuk kata menunjuk orang ketiga. Tapi di bahasa Inggris kita membedakan she and he. Nah, kita bisa lihat sini kadang-kadang translasi itu bisa salah atau bisa ambigu karena di bahasa Indonesia misalkan kata penunjuk orang ketiga itu cuman satu macam, tapi di bahasa lain itu bisa berbagai macam. Ya, lalu ini juga contoh terakhir untuk di bahasa Turki, contohnya mereka tuh punya istilahnya urutan kata yang cukup fleksibel. Jadi untuk bahasa Indonesia sama bahasa Inggris mungkin kita udah terbiasa urutan kata-kata di dalam kalimat itu adalah subjek, predikat, objek. Tapi ada beberapa bahasa, contohnya seperti bahasa Turki, di sini kalimatnya adalah her father to her a letter wrote. Jadi ini kayaknya ayahnya menulis surat ke anaknya perempuan. Nah, untuk bahasa Turki mereka cukup fleksibel urutan kata-katanya. Jadi mau kita ubah urutannya subjek predikat objek atau subjek objek predikat itu arti kalimatnya masih sama. Nah, ini ada hubungannya dengan salah satu kayak field di linguistik yang namanya morfologi. Itu kerjaan PhD saya satu sendiri. Jadi ini juga cukup challenging untuk ketika kita mau membangun sebuah sistem NLP untuk bahasa-bahasa seperti ini. Dan yang di sebelah kanan ini adalah juga bahasa Turki. Jadi bahasa Turki itu bisa memiliki kata yang sangat panjang. Jadi kalau nggak salah di Wikipedia itu ada kata terpanjang di bahasa Turki itu bisa memiliki 70 karakter. Ini karena kita bisa istilahnya menggabungkan suku-suku kata. Jadi setiap suku kata itu punya arti tersendiri dan kita bisa menggabungkan suku kata itu dengan gampang ke suku kata yang lain dan itu bisa menambahkan arti yang baru. Jadi contohnya di sini bisa dibandingkan kata di bahasa Turki dan kata di bahasa Inggris. Jadi satu kata di bahasa Turki bisa sama dengan mungkin lebih dari 10 kata di bahasa Inggris. Ya, jadi problem-problem ini yang kurang lebih ya membuat proses bahasa itu menjadi sulit. Ya, jadi seperti saya jelasin di awal, jadi teks data itu secara natural itu adalah sifatnya sekuensial. Jadi kita bisa lihat di level kata aja
data itu adalah sebuah sequence dari karakter. Jadi duduk itu terdiri dari DU, DUK. Dan untuk level kalimat itu juga adalah sebuah sequence dari kata-kata. Jadi satu kalimat terdiri dari banyak kata. Nah, jadi gimana cara kita memodelkan data seperti ini? Nah, saya jadi sekarang akan menjelaskan tentang language modeling. Jadi language modeling ini adalah task yang mungkin bisa dibilang paling sentral di natural language processing, karena ibaratnya task ini adalah bagaimana kita mau memodelkan bahasa. Dan ini cukup krusial untuk berbagai macam istilahnya downstream task di NLP seperti mesin penerjemah, mesin pemeringkas, atau spell checker, atau dialog system. Nah, singkatnya atau simpelnya kita bisa menganggap language modeling ini adalah sebuah task di mana diberikan sebuah kata, kita mau prediksi kata yang akan datang selanjutnya. Jadi contohnya di sini, kalau kita punya, saya harus belajar untuk mempersiapkan ujian, lalu blank. Jadi di blank ini adalah kata mana yang paling possible untuk mengisi blank di sini. Bahkan kita bisa punya esok, bisa punya akhir, bisa punya main. Jadi ketika kita mau melatih sebuah language model, tujuannya adalah kita mau memprediksi kata mana yang paling baik untuk melengkapi kalimat ini, sehingga kalimat ini jadi kalimat yang secara natural itu, ya, jadi kalimat yang cukup natural bagi manusia. Ya, jadi language model ini adalah task di mana kita mau meng-assign probability dari sebuah kalimat. Jadi misalkan di sini ada kalimat di mana W yang terdiri dari misalkan ya T plus satu kata, jadi W0 ini kata pertama, WT ini kata terakhir, jadi ini adalah sequence. Jadi language model ini biasanya kita mengcompute probability-nya dengan menggunakan formula ini. Jadi ini adalah produk dari probability setiap kata di posisi T di condition on kata-kata sebelumnya. Jadi ini adalah produk. Jadi kalau dibayangkan, jadi untuk setiap posisi dari posisi 0 sampai T, kita mau memprediksi kata selanjutnya diberikan kata-kata yang ada sebelumnya. Ya, jadi the probability of a sentence is a product of probabilities of individual words. Jadi setiap kata di kalimat tersebut, each condition on the history of previous words in the sequence. Ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan silakan di-interrupt aja ya. Jadi ini language modeling-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gimana language modeling ini dimodelkan dengan neural network atau deep learning. Nah, model yang paling awal dipropos untuk language model itu dipropos tahun 2003 oleh Benjo et al. Jadi ini model arsitekturnya masih sangat amat simpel. Jadi mereka menggunakan feed-forward neural network. Jadi idenya adalah diberikan n buah kata. Jadi di sini contohnya inputnya adalah 3 kata. Jadi di sini inputnya masih terbatas untuk n kata. Di sini n adalah 3. Nah, kita mapping ke word embedding-nya. Jadi ini adalah embedding atau representation dari kata tersebut. Nah, biasanya kita menggunakan, jadi di sini notasinya diberikan sebuah kata, kita multiply dengan matriks C, terus kita multiply dengan matriks C, kita dapat vector representation untuk kata, contohnya di sini kata yang kedua, lalu diberikan word embeddings untuk kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kita concatenate embeddings tersebut, dan kita aplikasikan non-activation function. Jadi di sini menggunakan TANH. Lalu setelah itu di paling atas kita punya softmax layer.
Jadi kenapa softmax layer? Jadi karena kita mau memprediksi kata selanjutnya. Jadi softmax ini biasanya untuk menghitung probability dari semua kata yang ada di vocabulary. Jadi vocabulary itu biasanya adalah list kata-kata unik yang ada di teks data kita. Ya, jadi singkatnya, misalkan saya punya kalimat kemarin saya makan, jadi kita punya embedding untuk kemarin, kita punya embedding untuk saya, kita punya embedding untuk makan, lalu embedding tersebut kita concatenate dan apply 10H. Setelah itu kita apply ke softmax. Jadi softmax ibaratnya di bahasa Indonesia, kalau saya kasih contoh simpelnya, misalnya kita punya 10.000 kata, jadi softmax ini akan memapping dari 10.000 kata tersebut, kata mana yang paling possible untuk memfollow kemarin saya makan. Nah, untuk model ini, jadi limitation-nya adalah pertama, konteks yang kita bisa modelkan terbatas. Jadi contohnya di sini kita cuma bisa menggunakan 3 kata terakhir dari teks, jadi kita nggak bisa menggunakan semua kata. Misalkan sebelum kemarin saya makan itu ada kalimat-kalimat lain, kita nggak bisa memodelkan dengan feed-forward neural network language model ini. Jadi itu salah satu limitation-nya. Limitation kedua adalah softmax computation ini, jadi setidaknya untuk tahun 2003 ini cukup ekspensif untuk di-compute. Karena kita harus menghitung istilahnya embedding dari semua kata di vocabulary. Jadi biasanya untuk data teks, apalagi untuk bahasa, vocabulary itu bisa sangat amat besar ya. Jadi bayangkan misalkan untuk kata makan aja itu variannya kan banyak ya, ada makan, memakan, dimakan. Jadi untuk setiap varian kata tersebut kita harus punya embedding tersendiri. Dan untuk setiap kata tersebut itu dianggap kata yang unik di vocabulary. Jadi vocabulary kita biasanya akan sangat besar dan ini membuat komputasinya menjadi expensive. Nah, jadi ini model yang paling pertama untuk neural language model, yaitu dari Bengio. Seterusnya mulai ada model-model baru. Nah, model-model baru ini juga terinspirasi mungkin dari modelnya Bengio, tapi mereka semua dari satu hipotesis ini, yaitu dari ide dari distributed word representations. Jadi idenya ini adalah dari hipotesis tentang distributional semantics. Jadi hipotesisnya adalah you shall know a word by the company it keeps. Jadi kita ya jadi simpelnya hipotesis ini mengatakan bahwa arti dari kata itu bisa diprediksi dari kata-kata yang ada di sekitar kata tersebut. Nah, dengan distributional semantics ini, idenya adalah kita mau merepresent setiap kata dengan menggunakan low dimensional factor. Jadi ini yang kita sebut dengan word embedding tadi. Jadi kita belajar konteks dari kata tersebut untuk mempelajari representasi dari kata tersebut. Jadi kalau saya kembali ke model yang tadi, ini sebenarnya kita udah melakukan ini secara implisit ya. Jadi ketika saya memodelkan kemarin saya makan, kita kan belajar ketika kita punya model seperti ini dan kita akan backpropagate error-nya, kita memodelkan bahwa makan itu biasanya terlihat dengan kemarin saya, atau misalkan makan itu biasanya terlihat dengan nasi. Kalau misalkan prediction-nya itu adalah nasi. Jadi secara implisit kita juga sudah memodelkan itu bahwa makan itu biasanya terlihat di teks dengan kata nasi. Jadi ini adalah kurang lebih ide atau hipotesis yang digunakan untuk neural model, dan ini bisa dibilang sebagai salah satu improvement ya ketika berpindah dari traditional NLP model yang biasanya mereka itu cuma merepresentasikan setiap kata itu dengan
istilahnya one hot factor, jadi cuma ada angka 1 dan sisanya 0, jadi itu cuma kayak penanda ID dengan kata tersebut. Sekarang kita bisa merepresentasikan kata dengan low dimensional factor. Jadi ini salah satu improvement dari traditional statistical NLP ke neural NLP. Nah, setelah feed-forward neural network, dengan ide distributional hypothesis yang sama, muncul model yang dinamakan dengan word to fact. Jadi ini sekitar 10 tahun kemudian, jadi 2013. Jadi ini adalah framework lain untuk learn representations untuk kata-kata. Dan idenya masih sama, kita mau menggunakan konteks untuk belajar representasi dari kata. Nah, untuk model ini, jadi simpel, jadi saya jelasin di diagramnya dulu. Jadi idenya adalah dia mempropose 2 jenis model. Jadi yang Sibau ini atau back of words, contextual back of words. Jadi idenya adalah diberikan sebuah sentence, misalkan di sini ada 5 kata, ya. Jadi ada WT ini adalah kata di posisi T, terus kita punya kata di posisi T-1, kita punya kata di T-2, kita punya posisi kata T+1 dan T+2. Idenya diberikan konteksnya, kita mau memprediksi kata yang ada di tengah. Ya. Jadi ini bedanya dengan feed-forward neural network yang tadi adalah kalau feed-forward neural network yang tadi diberikan N kata sebelumnya, kita mau memprediksi kata selanjutnya. Kalau yang ini adalah diberikan konteksnya, jadi kata-kata yang mengelilingi kata target, kita mau prediksi kata targetnya. Lalu kalau skipgram model itu adalah kebalikannya, jadi diberikan kata targetnya, kita mau memprediksi kata-kata yang ada di sekeliling kata tersebut. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, ya jadi ini 2 model ini waktu itu cukup sangat populer ya, sekitar tahun 2013-2014. Karena apa? Karena ketika kita train model ini, kita secara nggak langsung juga kita mempelajari word embeddings dari kata-kata ini. Nah, dan kata-kata dan word embeddings yang udah di-train, itu mereka mempropos untuk menggunakannya untuk menginisialisasi berbagai macam NLP model yang butuh word embeddings. Dan ketika kita train model seperti ini di teks yang sangat besar, biasanya word embedding saya itu cukup bagus sehingga ketika kita menginisialisasi sebuah model, katakan model untuk text classification dengan word embedding ini, performance-nya itu bisa tambah bagus. Lalu mereka juga di paper mereka juga mempropos 2 teknik untuk mengatasi softmax computation yang mahal dari model feed-forward neural language model, yaitu yang pertama adalah negative sampling. Jadi idenya adalah daripada kita menghitung softmax untuk semua kata-kata di vocabulary kita bisa pilih beberapa kata yang istilahnya adalah negative examples. Jadi ketika kita menghitung loss-nya untuk mengupdate parameters, jadi kita bisa menggunakan beberapa negative example daripada menggunakan semua kata di vocabulary. Lalu ya terus teknik yang kedua adalah hierarchical softmax. Jadi idenya di sini adalah kita bisa mereplace softmax-nya dengan hierarchical layers. Jadi ini idenya adalah diinspirasi dari ide dari binary trees. Nah, ini 2 teknik ini ibaratnya bisa mempercepat atau membuat komputasinya menjadi lebih efisien. Oke. Lalu setelah word to fact, ini author yang sama yang mempropose word to fact, mereka juga mengintroduce language model dengan menggunakan recurrent neural network.
Jadi idenya di sini adalah kenapa recurrent neural network, karena recurrent itu ibaratnya natural untuk memodelkan sequential data. Nah, kalau kita bandingkan dengan feedforward neural network language model sebelumnya, jadi kelemahannya yang saya sebutkan sebelumnya adalah konteks yang kata-kata konteks atau histori yang kita bisa modelkan di feedforward neural language model itu adalah terbatas. Jadi contohnya yang tadi saya contohkan adalah kita cuma bisa menggunakan 3 kata sebelumnya. Sementara naturalnya itu kalau kita mau memodelkan teks history itu bisa lebih dari 3. Jadi RNN language model ini menggunakan recurrent neural network sehingga dia bisa memodelkan history sebanyak mungkin yang kita punya. Jadi praktisnya itu mereka harusnya bisa menghandle infinite amount of context. Nah, untuk modelnya, jadi kita bisa lihat di diagram di figure 1 ini. Jadi ibaratnya kita punya satu, jadi RNN ini, jadi kita punya satu RNN cell. Jadi sel ini kita bisa ibaratkan sebagai neural network. Nah, inputnya ini adalah input kata di time step T. Jadi kayak tadi ada beberapa time step. Jadi ini adalah input kata dari time step T. Dan kita punya input tambahan, yaitu adalah konteks atau RNN cell yang sama dari time step sebelumnya. Nah, jadi mungkin ini lebih jelasnya ada di formula matematikanya, kita bisa lihat di sini. Jadi HT ini adalah hidden states. Kita bisa menggunakan fungsi G, lalu WT ini adalah embedding dari kata di time step T. Jadi untuk menghitung hidden state di time step T, kita menggabungkan embedding dari kata T dikalikan dengan U transpose. Jadi U transpose ini adalah parameter. Di plus HT, H besar transpose ini adalah parameter juga, dikalikan dengan H dari atau hidden state dari time step sebelumnya. G ini adalah jadi fungsi, kita bisa pakai fungsi nonlinear function apapun di sini, tapi intinya adalah perbedaan dari model ini dengan model feedforward neural network sebelumnya adalah sekarang kita bisa mengincorporate informasi dari hidden state di step sebelumnya. Lalu setelah itu untuk prediksi katanya sama seperti feedforward neural language model, jadi diberikan setelah kita menghitung HT, kita memasukkannya ke dalam softmax layer untuk memprediksi kata di time step T plus 1. Jadi di sini yang matriks U besar, H besar, V besar adalah model parameter yang kita learn ketika kita train modelnya. Oke. Ya, jadi RNN ini cukup mungkin untuk beberapa tahun cukup populer untuk memodelkan tekstual data, karena kalau kita pikirkan di sini adalah kita bisa menggunakan RNN untuk berbagai macam arsitektur. Jadi tergantung task yang kita mau lakukan, kita bisa menggunakan RNN untuk model yang one-to-one, jadi ada satu input ke satu output. Jadi mungkin ini hampir sama dengan feedforward model. Kita juga bisa memodelkan misalkan kalau kita cuma punya satu kata, tapi kita mau ibaratnya inputnya satu kata, tapi outputnya misalkan banyak kata. Varian yang lain, misalkan mungkin ini yang paling banyak dipakai, yaitu many to one. Jadi kita punya input beberapa kata, misalnya kita punya input sebuah kalimat, dan kita mau memprediksi satu output. Misalkan mungkin tasknya adalah sentiment classification, jadi diberikan sebuah sentence, kita mau mengklasifikasi apakah sentimennya positif atau negatif. Varian yang lain adalah many to many. Jadi saya akan menjelaskan salah satu varian dari many to many setelah ini. Jadi contohnya adalah misalkan
diberikan sebuah sentence, kita mau mengenerate output-nya juga sebuah sentence. Jadi mungkin contohnya machine translation, jadi diberikan teks di bahasa Indonesia, kita mau mentranslate atau mentranslasi ke teks bahasa Inggris. Jadi many to many ini ada 2 varian, jadi yang paling kanan itu kalau misalkan jumlah input dan jumlah output-nya itu persis sama ya. Jadi biasanya ini kita namakan tasnya ini tagging. Saya nggak tahu kalau yang di non NLP ada nggak ya. Tapi contohnya tas yang tagging ini misalkan untuk setiap kata kita mau memprediksi misalkan part of speech-nya. Jadi part of speech itu contohnya jadi sebuah kata itu adalah kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contohnya itu. Jadi ada salah satu task di NLP yang khusus untuk memprediksi part of speech dari semua kata. Lalu jadi kelebihan dari RNN ini adalah kita bisa menggunakannya untuk language model tadi. Jadi balik lagi ke task language model yang cukup krusial di NLP. Jadi contohnya di sini, kalau karakter level RNN language model berarti inputnya itu adalah di karakter level, outputnya juga di karakter level. Jadi diberikan, contohnya diberikan HELL, mungkin kita memprediksi karakter terakhirnya. Jadi karakter terakhirnya mungkin hello. Jadi kalau karena hello ini mungkin kata yang cukup sering di training data kita. Jadi contohnya ini H pertama kita mapping ke one hot factor. Jadi one hot factor ini unik untuk setiap karakter. Tapi L dan L ini punya one hot factor yang sama karena mereka adalah karakter yang sama. Terus kita kalikan dengan sebuah parameter di sini WXH untuk mendapatkan low dimensional factor-nya. Jadi di sini ya mungkin di sini kurang ada satu tahap lagi ya. Jadi intinya dari one hot factor kita kalikan dengan parameter, kita dapatkan karakter embedding-nya. Lalu karakter embedding ini jadi input ke RNN cell. Nah, RNN cell-nya ini bisa dibayangkan mungkin yang RNN cell di step yang paling awal, step 0, itu kita bisa inisialisasi secara random, tapi ketika kita ada di step 1, yaitu untuk karakter E, nah ini kita punya input dari karakter E, tapi kita juga dapat input dari hidden sebelumnya. Dan kita gunakan ini untuk memprediksi karakter yang akan muncul selanjutnya. Jadi ini contoh untuk karakter level language model. Jadi ini saya kasih link di sini. Ini blognya bagus untuk mempelajari RNN kalau lebih tertarik lebih lanjut. Dan di situ di blognya mereka juga menunjukkan aplikasi kalau kita melatih sebuah karakter level language model, kita bisa menggunakan ini untuk istilahnya mengenerate teks. Ya, jadi idenya adalah kita bisa sampel misalkan beberapa kata awal, lalu ya udah kita kasih kata-kata tersebut jadi input untuk memprediksi karakter-karakter selanjutnya. Jadi contohnya itu di sini ini adalah contoh teks yang di-generate sama karakter level language model. Jadi bisa dibilang ini sangat amat lumayan fluent. Jadi ini kalau nggak salah dari teks dari Shakespeare book. Dan di blog ini juga mereka kayak kasih beberapa contoh di mana mereka mengenerate kayaknya ada source code, ada artikel ilmiah dan sebagainya. Lalu setelah jadi kita udah bahas feed forward neural network, terus kita bahas recurrent neural network. Lalu setelah recurrent neural network ada varian dari RNN. Jadi RNN ini sebenarnya cuman sebuah varian dari RNN, tapi dari beberapa artikel ilmiah atau paper yang udah dipublish, ini udah ditunjukkan bahwa LSTM ini bekerja lebih baik daripada RNN. Kenapa? Karena walaupun
secara intuitif RNN itu harusnya bisa meng-capture semua informasi yang ada di history, mereka ini masih punya kesulitan untuk meng-keep information um, dari information yang cukup lama. Jadi istilahnya ini long term dependencies. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi kalau dibayangkan, misalkan kita punya model seperti tadi, karakter level RNN-LM. Nah, kalau teks kita itu sangat amat panjang, lalu misalkan katakan kita punya teks panjangnya 100 karakter gitu ya, terus kita mau menggunakan karakter level language model. Nah, bayangkan kalau kita mau memprediksi karakter ke 90. Nah, ketika kita memprediksi karakter ke 90, misalkan kita ada salah prediksi atau ada loss, tapi loss-nya itu sangat amat kecil. Ketika kita menghitung derivatif dari loss itu, ketika kita mau melakukan backpropagation, gradiennya itu akan menjadi sangat kecil ketika kita pindah dari posisi ke 90, katakan mungkin di posisi 50 itu gradiennya udah sangat amat kecil. Jadi di sana parameter-parameter yang ada di step-step yang awal nggak akan ke-update. Jadi ibaratnya ketika kita ada di posisi ke 90, modelnya itu udah nggak punya informasi atau udah lupa informasi dari step-step awal. Nah, LSTM ini diintroduce sebenarnya ini juga udah lama sekali, jadi tahun 1991, tapi waktu itu mungkin istilahnya masih konsep ya. Jadi LSTM ini adalah varian dari RNN, ada juga yang lebih baru dinamakan dengan GRU. Tapi idenya adalah sama. Jadi mereka dua varian ini adalah mereka memodifikasi RNN cell yang lama. Jadi yang sebelah kiri ini adalah RNN cell. Jadi kalau ingat, jadi diberikan XT, ini ada, jadi setiap blok hijau ini adalah sebuah sel, istilahnya sebuah sel di satu time step. Nah, diberikan XT, kita juga punya input dari time step sebelumnya. Jadi ada arrow dari rectangle yang hijau sebelumnya ini, lalu kita masukkan ke nonlinearity, contohnya di sini adalah time edge. Nah, untuk LSTM, jadi modelnya itu sebenarnya kurang lebih idenya adalah sama, cuman di selnya ini mereka menambahkan beberapa gating. Jadi ada khususnya ada 3 gating yang ditambahkan. Jadi yang pertama adalah forget gate, yang kedua adalah input gate, yang ketiga adalah output gate. Jadi istilahnya forget gate ini adalah dia akan mengkontrol informasi apa yang mau di-forget atau dilupakan di step yang sekarang. Input gate itu untuk menfilter informasi dari input di time step yang sekarang, jadi informasi apa yang penting. Output gate itu digunakan untuk setelah kita mengkombinasikan semua informasi dari hidden set sebelumnya dan input yang sekarang, itu informasi apa yang kita mau teruskan ke output layer. Jadi ya kalau lebih tertarik bisa dilihat di link ini. Tapi intinya adalah dengan mengintroduce gating mechanism di cell, secara empiris telah terbukti bahwa model-model berdasarkan LSTM ini punya performance yang lebih baik daripada model-model yang berbasiskan RNN. Lalu GRU ini adalah juga varian, jadi mirip sekali dengan LSTM. Kalau saya bilang perbedaannya adalah kalau LSTM ini punya 3 gate, GRU ini punya 2 gate. Tapi keduanya ini kalau bisa dibilang lumayan kompetitif, jadi nggak ada yang pasti yang mana yang lebih bagus. Tapi kayaknya sih sampai sekarang orang masih menggunakan, pertama coba dulu pakai LSTM. Kalau LSTM nggak begitu efektif, baru mereka mencoba menggunakan GRU. Ya, jadi kita udah membahas tentang LSTM,
sel yang mana sebenarnya cuma varian dari RNN. Nah, untuk aplikasinya sendiri, sebenarnya LSTM ini selain digunakan untuk language model, jadi kalau language model itu kan satu arah ya dari left to right, karena kita mau prediksi untuk timestamp yang sekarang diberikan history. Tapi in practice ini sebenarnya kita juga bisa punya model di mana kita punya dua arah. Jadi ini dikenal dengan nama bidirectional LSTM. Jadi idenya adalah kalau untuk tas-tas yang kalau bisa dibilang bukan language model, misalkan text classification diberikan sebuah kalimat, kita mau memprediksi apakah sentimennya positif atau negatif, mungkin kita tidak perlu menggunakan satu arah. Jadi idealnya kita mau melihat konteks kalimat tersebut secara keseluruhan. Jadi untuk tas-tas seperti itu, kita bisa menggunakan dua arah LSTM model. Jadi di sini contohnya diberikan input X1, X2, Xt sampai Xn, kita map ke word embedding layer-nya, lalu kita feed word embedding tersebut ke bidirectional LSTM. Jadi di sini output setelah bidirectional LSTM ini ibaratnya harusnya bisa memiliki konteks kalimat secara keseluruhan sehingga mungkin prediksinya bisa lebih baik. Jadi yang sebelumnya mungkin untuk sequence labeling, jadi input dan outputnya jumlahnya sama. Kalau yang ini yang buat text classification seperti sentiment analysis, jadi kita punya sequence kata, lalu kita masukkan ke bidirectional LSTM. Lalu ini contoh simpel aja, kita bisa punya feed forward network, kita bisa concatenate, contohnya kita bisa concatenate hidden state terakhir dari, jadi ini dibilangnya backward LSTM, dan kita concatenate dengan hidden state terakhir dari forward LSTM, lalu kita bisa punya feed forward network, terus softmax layer, misalkan kalau sentiment analysis cuma 2 kelas, positif negatif, berarti softmax layer-nya cuma ada 2 kelas. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Harus ada yang bertanya dong, Mbak. Kalau nggak bertanya, ya. Udah berapa halaman, masa nggak ada yang bertanya? Saya tunjuk nih ya. Ayo, biar pada dak-dikduk, Mbak. Nyalain semua videonya ya. Ayo. Kalau yang nggak nyalakan videonya berarti langsung dikasih nilai luar biasa. NLP siapa ya? Yang bidangnya NLP ya? Harusnya pada pertanyaan ini. Kan kalau yang ini kan sudah berapa kali ya diterangkan nih versinya Mas Mian. Mbak Titi ada nggak Mbak Titi? Mbak Titi kan NLP ya Mbak? Ada Pak. Hadir. Ya, harus bertanya Mbak. Terima kasih Prof. Wisnu. Terima kasih Prof. Wisnu. Ini sudah mengarrange kuliahnya luar biasa, Mas Mia dan Mbak Clara, presentasinya luar biasa. Sebenarnya saya banyak pertanyaan tadi, tapi tadinya mau di akhir saja atau nanti tidak di kuliah ini. Sebenarnya banyak, tapi lebih ke praktikal ya, lebih ke praktikal. Misalnya tadi tentang word embedding. Nah itu kan sebenarnya sudah banyak arsitektur yang bagus-bagus seperti Word2Vec, Low, Fastnet, Elmo, Bird, dan lain-lain. Nah sayangnya walaupun saya bukan NLP yang teks ya saat ini belum masuk ke teks, tapi ya baca-baca sedikit saja jadi saya belum terlalu masuk. Nah yang saya bayangkan adalah kalau kita training sendiri untuk bahasa Indonesia ini kasusnya, kalau kita training sendiri itu kan tentunya mestinya harus banyak, teksnya harus banyak dan itu berhari-hari. Sedangkan kalau yang ada di luaran itu yang sudah pre-train, yang sudah tinggal kita bisa pakai itu adalah yang untuk bahasa Inggris. Jadi misalnya kita mau ambil pre-train model yang sudah bahasa Inggris, jadi kalau kita punya word dalam bahasa Inggris sudah bisa langsung dapat word embedding-nya, misalnya seperti itu. Nah, problem yang saya masalahkan di sini adalah agak practical reason, tapi khususnya untuk bahasa Indonesia. Karena beberapa teman PhD juga, misalnya dosen Fasilkom juga Ibu Ami, dia itu tentang knowledge graph.
dia memilih bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia aduh nggak ada Mbak itu word embeddingnya, bird-nya seperti macam itu bahasa Indonesia. Nah kira-kira ini untuk nasionalisme sih ada nggak ya kira-kira yang sudah produce apa pre-trained model yang sudah di training dalam bahasa Indonesia yang dalam jumlah yang besar. Misalnya kalau universitas kayak Universitas Indonesia ini saya rasa belum ada ya Mbak Clara ya, atau universitas yang lain. Belum. Jadi sebenarnya kalau untuk word embeddings bahasa Indonesia, jadi kalau yang sebelum pre-trained models, jadi nanti saya akan jelasin tentang pre-trained models, tapi sebelum pre-trained models, jadi kalau cuma word embedding saja, itu kayaknya sih Fast-Text sudah ada sih untuk bahasa Indonesia. Jadi yang sudah bisa diambil gitu ya? Iya, jadi itu juga udah di-train di teks data yang cukup besar ya. Kalau nggak salah mereka pakai Wikipedia bahasa Indonesia. Jadi bisa dicek di sana. Untuk pre-trained models, kayaknya sih saya baru lihat mungkin minggu lalu ya. Mungkin ada paper yang baru rilis kayak BERT model untuk bahasa Indonesia. Ya, tapi boleh ya mungkin nanti bisa dicek ya. Boleh tanya lagi juga? Kali ini tentang speech. Nah, kalau di speech itu kan memang ada, kalau yang statistical speech processing zaman dulu itu kan sebenarnya yang namanya apa pronunciation dictionary itu sangat penting. Jadi kayak semacam grapheme to phoneme seperti itu. Kalau untuk statistical machine translation, speech processing itu penting. Kalau untuk end-to-end model, memang bisa saja langsung dari grapheme to speech. Cuman yang saya tanyakan masih dengan tentang bahasa Indonesia. Saya melihat kalau untuk bahasa Inggris itu orang-orang luar negeri, misalnya Carnegie Mellon University, mereka itu sudah mengeluarkan CMU Dictionary, yaitu yang pronunciation itu. Jadi kalau misalnya ada word dalam bahasa Inggris, dia itu sudah langsung bisa generate kamusnya. Kamus fonetik. Nah, saya lagi-lagi saya lihat ini kalau untuk bahasa Indonesia itu sudah ada yang bikin belum ya kamus itu? Sebenarnya kan kalau mungkin secara big dictionary, jadi yang dictionary-nya besar, karena kan seperti biasa kalau untuk training itu kan butuh apa mesin yang besar, korpus yang besar, kita kan kekurangan di korpus ya. Nah itu sudah ada atau belum, atau strateginya gimana untuk membuat CMU ya semacam CMU dictionary tapi untuk bahasa Indonesia misalnya seperti itu, atau bahasa-bahasa yang lain. Karena ya itu problemnya di situ. Atau ada strategi lain. Ini soalnya bahasa Jerman sudah ada, bahasa Prancis sudah ada, tapi bahasa Indonesia lagi-lagi korpusnya nggak ada, dictionary-nya nggak ada, apa-apa nggak ada. Jadi agak-agak jadi kalau memang belum ada sih, pengennya nanti ke depannya bikin seperti itu. Mbak Clara kenal nggak sama Mbak Clara sama Mbak Titi kenal nggak sebelumnya? Enggak, kayaknya nggak kenal deh. Nggak kenal ya. Jadi Mbak Titi ini dosen juga Mbak Clara. Dulu sarjananya di ITB, terus di magisternya di apa Mbak? Cambridge ya Mbak? Iya, Cambridge University. Inggris juga Mbak Clara. Oke. Ya, terus nggak tahu kenapa Mbak. lagi doktoral di sini. Inggris. Ya, di ITK. Beliau sebelumnya sama Ibu almarhum. Oke. Mengenai NLP, bahasa Sunda, bahasa apa saya juga nggak tahu. Ya. Tapi speech sekarang masih sama speech. Nah, sekarang setelah Ibu almarhum sama saya, Mbak Titi ini. Dan kemarin baru dapat best paper loh, diam-diam. Ya, selamat ya. Terima kasih. Terus udah ada jurnal Q1 juga loh Mbak Titi ini. Jadi nanyanya harus susah. Kalau nanyanya nggak susah, nggak saya luluskan nanti. Ayo Mbak Titi terusin aja Mbak. Mbak Clara ini jagoan juga kok. Saya kenal sama Mbak Clara, tanya aja sampai. Jadi waktunya kan sampai till drop ya Mbak. Sampai Mbak Clara drop berarti ya, till drop, bukan till 19 berapa gitu, till drop. Oke, silakan diteruskan. Ya, tetap semangat. Cuma intermezzo aja kok. Silakan. Terima kasih Pak Wisnu. Sebenarnya ini kan kuliah untuk mahasiswa lain. Saya ini kan sebenarnya hanya sit in ya Pak ya.
mau memberikan kesempatan untuk yang lain untuk bertanya juga. Cuma nanti Mbak Clara boleh nggak ya? Saya minta nomor kontaknya. Boleh. Kelihatannya ada beberapa yang saya ingin konsultasikan juga. Tapi kalau saya konsultasi di sini sebenarnya saya udah ada 5 atau 6 pertanyaan. Cuman kasihan ini kayaknya mahasiswa-mahasiswa lain juga banyak yang NLP juga. Saya akan beri kesempatan juga kepada mereka. Tapi nanti kita bisa lanjut ya Mbak Clara ya. Iya. Boleh, nanti saya minta kontaknya via Mas Febrian atau dari Prof. Wisnu juga. Boleh ya Mbak? Ya, ini email saya ada di slide sih, kalau mau kontak aja, email aja ya. Oh iya, boleh. Ya, nanti saya email Mbak Clara. Oh iya, nama saya Kurniawati Aziza, nanti kalau di email, tapi biasa dipanggil Titi. Ya. Terima kasih Mbak Clara. Paling ya itu aja sama Tribank sih. Kalau Tribank ini kan juga bahasa Indonesia nggak ada ya, struktur sintaktik, semantik, atau sudah ada? Kalau Tribank yang udah ada, itu bahasa Inggris. Udah ada, bagus. Bahasa Indonesia juga udah ada. Pak Ruli yang bikin. Iya. Jadi ada project namanya Universal Dependencies, itu jadi udah cover kayaknya mungkin hampir 100 bahasa kali ya. Terus bahasa Indonesia salah satunya ada di situ. Cuman mungkin datasetnya nggak terlalu besar sih. Itu bikinan luar negeri ya, bukan bikinan universitas kita di dalam negeri? Kayaknya bikinan luar negeri deh. Kayaknya itu kayak otomatis, mungkin kayak automatic conversion gitu dari bahasa yang lain. Iya. Oke. Atau mungkin dari, ya nggak tahu deh, saya masih cek lagi. Tapi udah ada sih Tribank untuk bahasa Indonesia, tapi mungkin nggak terlalu besar. Oke. Boleh satu lagi ya? Boleh nggak ya? Atau terlalu kepanjangan nih? Iya, boleh mungkin satu lagi. Kalau nggak ya nanti diterusin via email. Yang tentang sequence to sequence learning. Nah, sequence to sequence learning kan tadi ada yang input dan outputnya itu ada yang tidak sama, ada yang sama. Nah, kalau yang input, kalau yang tadi atau kalau yang post tagging itu kan udah pasti satu word, nanti outputnya pasti. Nah, kalau yang tidak sama itu salah satunya kan mesin translation ya? Iya, ini saya mau jelasin di slide selanjutnya. Kalau gitu, itu tadinya saya kan mau tanyanya di akhir kuliah, Pak. Nanti caranya nggak bisa nerangin. Kalau gitu saya nggak jadi nanya, saya lanjut nanti. Mas Mian dan Mbak Clara, nanti Mbak Clara kita inilah juga ya, kita invite jadi, kita ada project di MIK-DIK, jadi nanti kalau sekarang di mana sih? Di Amerika? Di USA? Iya, di Amerika. Iya. Berapa berarti malam ini? Malam? Ini ya, udah mau jam 10. Kalau jam 1 siang, jam berapa berarti di sana? Oh, jam 2 pagi, Pak. Oh, jangan ya. Kita ada kelas khusus gitu. Kalau jam 4 sore? Jam 4 sore itu jam jadi kuliah 5 pagi kuliah umum sih di sini. Enaknya jam berapa? Kalau enggak enakan sih jam sekitar jam segini sih, Pak. Oke. Nanti kita undang kuliah umum ya. Jadi pagi di sana. Ya, boleh. Kita ada proyek apa, kita masukkan ini. Terus saya izin ya, karena ternyata saya jam 9 tuh ada pertemuan. Jadi makasih ya Mbak Clara, Mas Mian, sama yang lainnya harus tanya nih. Ini padahal kan pembelajaran mesin lanjut nih, mumpung ada Mbak Clara nih. Mbak Clara nih dulu dari Fasilkom dan sudah doktoralnya cepat loh. Ya, jadi senang saya nih sama darah muda Fasilkom ya, Mas Mian, Mbak Clara dan sebagainya. Jadi semakin semangat. Baik, itu saja ya. Saya pamitan biar mahasiswa pada senang, Mbak. Kalau saya pamitan mahasiswa senang biasanya. Nggak ada yang cawe-cawe. Ya. Oke, makasih Pak Wisnu. Sukses ya, makasih ya. Nanti ketemu lagi ya, Mbak. Makasih. Oke. Makasih. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Makasih Mbak Clara, hebat banget ini kuliahnya, saya senang. Saya mute dulu ya. Terima kasih. Nanti saya lanjut di email. Oke. Ya, jadi saya lanjut ya. Jadi kita udah belajar feedforward neural network, recurrent neural network, LSTM. Nah, sekarang saya akan jelasin salah satu varian ketika kita menggunakan model ini untuk jadi many to many, di mana jumlah input
jumlah inputnya itu berbeda dengan jumlah outputnya. Jadi contoh yang paling simple untuk kasus ini adalah machine translation. Jadi kita mau mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu pasti jumlah kata di bahasa Indonesia dan jumlah kata di bahasa Inggris bisa berbeda. Nah, ini salah satu model pertama yang diperkenalkan, jadi RNN encoder decoder. Jadi ini masih berbasiskan RNN, tapi seperti saya bilang, LSTM, GRU itu adalah varian dari RNN. Jadi kita bisa dengan mudah mengganti RNN cell dengan LSTM atau GRU cell. Jadi sekarang dengan framework deep learning itu gampang dilakukan. Nah, idenya adalah di sini kalau kita punya model sequence to sequence, jadi kita punya encoder dan decoder. Nah, encodernya itu adalah bentuknya, contohnya ini yang paling simpel adalah RNN. Jadi ada sequence of input X1 sampai XT. Lalu kita juga punya decoder. Jadi decoder ini jalannya adalah kita pertama run RNN misalkan, lalu kita gunakan hidden state terakhir, yaitu di sini XT, kita compute sebuah vektor, di mana ini vektornya dinamakan dengan context vector. Nah, context vector ini yang kita gunakan untuk sebagai input dari decoder. Ya, jadi ibaratkan kenapa ini disebut konteks, karena diharapkan vektor ini udah mengcapture semua kata-kata yang ada di input, lalu diberikan konteks vektor ini, kita generate translation-nya. Jadi di sini translation-nya dari Y1 sampai YT aksen. Jadi T aksen ini bisa tidak sama atau bisa berbeda dengan T. Nah, jadi diberikan konteks vektor ini kita jadikan sebagai input di hidden state dari decoder. Jadi hidden state decoder di state yang paling pertama itu adalah biasanya diinisialisasi dengan konteks vektor ini. Lalu diberikan konteks vektor ini kita prediksi kata pertama. Dan sama untuk kata kedua. Jadi kata kedua, ingat kita pakai RNN di sini. Jadi untuk kata kedua, inputnya adalah hidden state dari kata pertama yang udah di-generate sebelumnya. Lalu kita juga punya input dari konteks vektor. Dan biasanya untuk machine translation, kita juga punya input, yaitu prediksi dari kata sebelumnya. Jadi 3 input ini biasanya cukup penting untuk model seperti encoder-decoder ini. Jadi ini matematikanya, jadi untuk probability of Y, jadi Y ini bold, jadi Y ini adalah vektor. Kita menggunakan produk dari probability memprediksi YT, jadi YT ini adalah kata di time step T, diberikan history. Jadi ini sebenarnya mirip dengan language model yang tadi, cuman sekarang kita ibaratnya menggunakan language model itu di decoder. Jadi conditionnya itu adalah di samping kata-kata yang kita udah generate sebelumnya, kita juga punya konteks vektor ini. Jadi ini adalah bagaimana kita memprediksi kata-kata yang ada di decoder. Ya, lalu untuk menghitung probability dari YT diberikan kata-kata yang sebelumnya dan konteks vektor, kita menggunakan sebuah G ini sama nonlinear function, di mana inputnya adalah YT-1, jadi kata yang sudah di-generate sebelumnya. ST ini adalah decoder hidden state di time step T, dan juga konteks vektor C. Jadi ini model, ya bisa dibilang ini tahun 2014, jadi ini model pertama yang digunakan untuk encoder-decoder untuk machine translation, jadi ini masih berbasiskan RNN. Oke. Lalu ada improvement untuk model encoder-decoder ini, yaitu yang dinamakan dengan attention mechanism. Jadi ini cukup penting dan cukup populer sekarang dengan model-model yang lebih baru. Tapi ya, jadi ini cukup penting, jadi saya mau jelasin di sini. Jadi ide dari attention mechanism ini adalah untuk improvement dari model sebelumnya. Jadi kalau model sebelumnya kita cuma punya satu konteks vektor ini yang merangkum
semua informasi di input. Nah, ide dari attention mechanism ini adalah kita bisa jadi selain kita menghitung satu konteks vektor, kita bisa punya konteks vektor yang unik untuk setiap target kata. Jadi idenya di sini adalah kita mau mengganti. Jadi kalau sebelumnya, Jadi kalau sebelumnya itu adalah kita probability yi diberikan kata-kata yang di-generate sebelumnya dan konteks vektor c. Sekarang kita punya diberikan X vektor, jadi X ini bold, ini berarti adalah sentence input. Lalu di sini non-linearity-nya, jadi yang perubahannya adalah dari G, Y, T, min 1, S, T, dan C, jadi konteks vektornya. Sekarang konteks vektornya ini punya indeks, jadi kita punya CI, di mana CI ini berbeda untuk setiap posisi kata target yang mau kita generate. Jadi untuk menghitung CI ini, jadi kita bisa mengasumsikan CI ini berbeda tergantung ketika kita mengenerate satu kata, itu kata mana di input yang paling penting. Jadi kita punya ibaratkan weighted sum dari hidden states yang ada di input. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar, mungkin di gambar lebih gampang jelasinnya. Jadi kita punya input, misalkan sekarang encodernya berbeda karena ini modelnya lebih baru. Jadi encodernya ini mereka menggunakan bidirectional LSTM. Jadi punya forward and backward LSTM. Lalu kita punya output dari masing-masing step. Jadi output dari masing-masing step biasanya mereka mengconcatenate backward hidden state dan forward hidden state. Nah, ini dijadikan jadi output untuk setiap step kita compute dengan semacam weighting scheme dan kita gunakan ini sebagai input di hidden state di time step T. Jadi ini disebut juga attention mechanism ini juga disebut juga sebagai soft alignment. Jadi soft alignment kenapa? Karena biasanya di translation system itu kita punya alignment model. Jadi alignment model itu memodelkan kata di posisi T misalkan. Jadi di posisi T ini translation-nya ini harusnya fokus di posisi mana di input. Jadi untuk menghitung ini kita bisa lihat di formula matematika yang ada di bawah. Jadi pertama idenya adalah kita punya feed forward neural network A. Jadi ya ini mungkin harusnya di struktur lebih baik. Tapi kita bisa lihat di EIJ pertama kali. Jadi kita punya EIJ yaitu A, fungsi A. Kita bisa simpelnya pakai feed forward neural network. Di mana feed forward neural network ini inputnya adalah HJ. Jadi HJ ini adalah hidden states dari encoder di posisi J. Lalu dan SI-1. SI-1 ini adalah hidden states di decoder di posisi I-1. Jadi sekarang tasknya adalah kita mau mengenerate kata di posisi I. Nah, kita masukkan SI-1, jadi hidden state di decoder sebelumnya, dan hidden state kata di posisi J untuk menghitung EIJ. Lalu diberikan EIJ ini, kita hitung ibaratnya ini seperti softmax. Jadi berapa skornya untuk mengalign kata source di posisi J dengan kata target di posisi I. Jadi kalau misalkan saya punya misalkan house di posisi 3 dan rumah di posisi 2, jadi kita mau menghitung alignment score-nya. Kalau mereka itu translation of each other, biasanya kita mau memberikan alignment score yang tinggi. Nah, lalu diberikan alpha IJ ini, jadi kita punya alignment score-nya untuk setiap kata-kata di source dan kata target di posisi I. Kita hitung konteks vektor untuk kita hitung konteks vektor untuk source di posisi I. Jadi sekarang kita punya CI, di mana ini adalah sum dari alpha IJ
dikalikan dengan hidden state di posisi J. Jadi ini bisa dianggap seperti weighted sum dari hidden states di posisi input. Ya, jadi J ini dari 1 sampai TX. Jadi TX ini adalah input, alpha IJ bisa diibaratkan sebagai weight-nya, HJ adalah hidden states di posisi J. Jelas nggak sampai sini? Oke. Jadi ini attention mechanism juga salah satu istilahnya progress di machine translation model, dan ini juga yang banyak dipakai untuk tas-tas lain di NLP. Oke, jadi sekarang saya akan masuk ke model yang lebih baru. Jadi ya mungkin penting Clara, untuk boleh nanya mengetahui. sebentar nggak, Mbak? Ya, boleh. Boleh nanya nggak? Ini boleh, Mbak Clara, boleh. itu kan yang attention mechanism itu kan yang paling simpel ya. Ya. Sekarang ini kan kalau yang transformer itu kan udah multi head attention, boleh diterangin nggak Mbak itu multi Boleh, head nanti attention? saya terangin. Ada ya. kan? Yang multi head Ada. attention. Iya, iya, makasih. Iya. Iya. Ya, jadi jadi sekarang kita masuk ke pre-trained language models. Jadi pre-trained language models ini mungkin mulai populer semenjak tahun 2018. Di mana idenya adalah kita mau train language model dengan teks yang sangat banyak, dan mungkin idenya masih sama seperti ide word to fact yang tadi sebenarnya. Jadi kita mau mentrain representasi dari kata, di mana kalau kita menggunakan representasi kata tersebut di sebuah katakan downstream NLP task, itu bisa membantu mengimprove akurasi. Nah, jadi saya akan jelaskan beberapa model ini yang dari tahun 2018. Jadi yang pertama modelnya, jadi ini modelnya dikenal juga sebagai Sesame Street karena saya juga nggak tahu, kayak mereka banyak kan memberikan nama dari tokoh-tokoh di Sesame Street. Jadi yang pertama adalah embedding from language models. Jadi ini modelnya dinamakan Elmo. Jadi idenya di sini adalah mereka mempropose sebuah bidirectional language model, jadi dua arah. Pas tahun 2018 mereka bilangnya ini deep dengan L layers, tapi sebenarnya di implementasinya mereka menggunakan 2 layer by LSTM. Lalu sebagai input mereka menggunakan karakter level CNN. Jadi ya saya akan jelaskan lebih detail tentang karakter level input ini, tapi ide dasarnya adalah karakter level input itu lebih efisien atau lebih efektif untuk merepresentasikan kata, karena mereka bisa merepresentasikan kata-kata yang belum pernah muncul di training data. Karena kita cuma butuh menyimpan embedding dari karakter. Jadi ibaratkan kalau saya punya kata baru misalkan galau gitu ya, terus galau itu nggak ada di training data, kita bisa tetap merepresentasikan kata tersebut dengan ibaratnya melatih embedding untuk G dan A dan L, A, U, jadi kita bisa tetap merepresentasikan tersebut dari karakternya. Jadi ini efektif untuk kasus-kasus di mana katanya itu adalah kata yang baru atau jarang ada di training data. Nah, jadi idenya di sini adalah mereka mempropose bidirectional language model menggunakan 2 layer by LSTM, dan sekarang idenya kata-kata yang sama itu bisa memiliki representasi yang berbeda. Jadi kalau kelemahan dari word to fact adalah ketika kita training, setiap kata yang unik mereka cuma bisa punya satu representasi yang unik. Tapi kan sebenarnya kata itu harusnya punya representasi yang berbeda. Jadi balik lagi ke kasus ambigu tadi yang saya jelasin di awal. Jadi arti kata tersebut itu bisa ambigu tergantung dengan konteks. Jadi misalkan saya bilang saya jatuh cinta atau saya jatuh kemarin, itu jatuh itu memiliki makna yang berbeda. Jadi mungkin kalau digabungkan dengan kata cinta itu maknanya berbeda. Jadi di sini idenya adalah mereka mempropose bidirectional language model ini supaya kita bisa mengcapture contextual information. Jadi representasi dari katanya itu bergantung pada contextual information-nya.
Nah, idenya adalah ya, jadi gambar di sebelah kanan ini, ibaratnya kita punya input sebuah kali, kita masukin ke Elmo. Jadi Elmo ini adalah bidirectional LSTM 2 layer. Lalu kita punya output karena objective function-nya masih language model, jadi masih memprediksi kata selanjutnya. Nah, idenya adalah di sini kita mau memfreeze parameter yang ada di Elmo ini sedemikian sehingga kalau kita punya input data baru, misalkan di sini nggak tahu kelihatan nggak ya, kalau improvisation, jadi improvisation ini punya representasi yang khusus bergantung dengan konteks ini. Jadi mereka itu men-share parameter Elmo-nya sedemikian sehingga ketika ada kalimat apapun, kita bisa mengenerate representasi yang sesuai dengan konteks kata tersebut. Jadi ini cukup cukup improve performance untuk banyak NLP task saat model ini diintroduce. Nah, ya jadi ibaratnya di sini modelnya mereka untuk setiap token TK, jadi token T di posisi K, mereka ini bisa, karena mereka merilis modelnya, jadi kita bisa mengenerate hidden states dari masing-masing layer. Jadi ibaratkan di sini ada L layers, kita punya hidden states dari setiap layer untuk kata di posisi K. Nah, simpelnya kita bisa menggunakan, jadi kalau kita punya beberapa hidden states mana yang harus kita gunakan sebagai word representations. Jadi idenya di paper mereka mempropose bahwa ide paling simpel kita bisa menggunakan representasi dari layer yang paling atas. Tapi mereka juga menganjurkan mungkin kita juga bisa belajar parameter khusus yang bisa ibaratnya learn weight untuk masing-masing layer. Jadi di sini ada, jadi formula yang paling bawah mereka mengintroduce ada gamma task, mereka juga mengintroduce SJ task. Jadi SJ task ini adalah softmax normalized mixture model weights. Jadi itu adalah weights untuk setiap layer. Sementara kalau yang gamma task ini mereka men-scale lagi representasinya untuk task tersebut. Jadi gamma dan S ini biasanya harus di-train ya. Jadi ini adalah parameter yang harus di-train ketika kita menggunakan representasi dari Elmo ini untuk task tertentu. Lalu setelah Elmo, jadi ini juga ada model ALMFIT dari Howard and Ruder. Jadi ini sepertinya diintroduce di waktu yang bersamaan. Idenya adalah di sini kita bisa menggunakan 3 step ketika kita mau menggunakan pre-train models. Jadi di step yang pertama, yang paling kiri, kita bisa men-train misalkan language model dengan layer yang banyak. Jadi di sini mereka menggunakan 3 layer. Terus kita train language modelnya di data yang sangat-sangat amat besar. Nah, setelah itu kita melakukan LM fine tuning. Jadi LM fine tuning ini adalah kita masih train untuk language modeling task, tapi kita trainnya itu di teks yang spesifik untuk target task kita. Jadi misalkan kalau target task kita adalah sentiment analysis untuk tourism, misalkan kita bisa cari teks-teks tentang tourism, lalu kita fine tune dengan objective language model yang sama, tapi dengan teks tentang tourism. Nah, setelah itu kita baru melakukan classifier fine tuning. Jadi classifier fine tuning ini kita ubah objective function-nya. Jadi di sini jadi di top layer di gambar yang C, yang hitam ini adalah softmax layer untuk language model. Jadi kita bisa freeze layer tersebut, lalu kita tambahkan layer yang sebelah kanan, jadi yang plus minus, misalkan ini tasknya sentiment analysis, positif atau negatif. Jadi kita fine tune lagi model parametersnya, tapi sekarang untuk task sentiment analysis. Nah, ini fase ini lumayan terkait dengan model-model yang lebih besar yang akan saya jelasin selanjutnya. Oke, jadi ya sekarang kita masuk ke transformer model. Jadi transformer model ini diintroduce tahun 2017.
Dan ini model yang cukup ya ibaratkan mungkin menginspirasi model-model yang sekarang digunakan. Jadi idenya adalah mereka mau mungkin idenya pertama mereka mengoptimisasi recurrent neural network. Jadi permasalahan dari recurrent neural network adalah kita punya recurrency di sana. Jadi kalau sequence kita sangat panjang, untuk mengkomputasi katakan sequence ke 100, kita harus menunggu 100 steps. Nah, di sini idenya adalah mereka mengintroduce non-recurrent model. Jadi non-recurrent model adalah modelnya nggak ada recurrency, sehingga di sini kita bisa mengallow parallelization, jadi pas komputasi mungkin lebih efektif karena bisa dilakukan secara paralel. Lalu keuntungan lainnya adalah sekarang kalau kita punya konteks di mana distance-nya sangat panjang, mereka tuh punya equal opportunity. Intinya informasi dari konteks itu distance-nya sama. Dengan apa? Dengan mereka menggunakan multi-headed self-attention. Jadi kalau masih ingat tadi yang saya jelaskan tentang attention model, jadi sebenarnya ini cuman kayak varian attention model yang agak lebih kompleks. Nah, idenya adalah di sini, kalau kita lihat di gambarnya, jadi figure 1, kita punya encoder dan decoder, karena ini modelnya pertama dipropose untuk machine translation. Jadi di encoder kita punya inputs, jadi inputs ini kita bisa punya satu input, bisa punya beberapa input, tapi di sini contohnya adalah kalau kita punya satu input, lalu kita punya input embedding-nya, lalu kita juga punya positional encoding. Jadi positional encoding ini meng-embed posisi dari input. Nanti saya jelasin kenapa kita butuh meng-encode posisinya, tapi intinya kita bakal memiliki NX, jadi ada N buah sel seperti ini. Jadi sel ini isinya adalah diberikan input embedding dan positional encoding. Di dalamnya itu kita punya multi-head attention yang di-follow dengan additional function dan layer normalization. Setelah itu ada feed-forward layer dan ada additional function dan layer normalization lagi. Di decoder, arsitekturnya kurang lebih mirip, tapi kita punya output di sini. Jadi contohnya simpelnya kita bisa punya linear layer, setelah itu kita bisa punya softmax. Ya, jadi idenya di sini adalah mungkin modelnya agak complicated, tapi ya saya coba jelasin secara garis besarnya. Jadi intinya adalah oke, jadi sekarang mungkin kita bisa membicarakan tentang multi-head attention ini. Jadi multi-head attention dalamnya ini adalah sebenarnya scale.product attention. Ya, jadi scale.product attention diberikan input, jadi Q, K, dan V. Jadi Q, K, dan V ini adalah sebenarnya input di sini. Jadi input dan positional encoding. Ya, jadi inputnya gabungan dari positional encoding, input embedding kita compose dengan suatu fungsi, lalu kita dapatkan Q, K, dan V. Dan Q, K, dan V ini adalah sebenarnya semuanya sama. Mereka adalah input word vectors, atau kita bisa juga bilang input vectors. Tapi mereka punya fungsi yang berbeda. Nah, kenapa fungsinya berbeda? Karena ibaratkan, contohnya kalau kita punya sentence, saya meminjam buku dari teman saya gitu ya. Jadi mungkin dari buku ini punya hubungan dengan mungkin salah. Gimana ya contohnya? Saya membaca buku sejarah yang saya pinjam dari teman saya, misalkan gitu ya. Jadi misalkan buku sejarah ini harusnya mungkin punya relasi dengan teman saya, tapi teman saya kan jauh ya di akhir kalimat. Nah, jadi Q, K, dan V ini digunakan untuk masing-masing punya peranan. Jadi kita mau lihatnya ini dari kata yang ada di posisi mana. Karena mungkin buku ini punya peranan mungkin sebagai objek dari meminjam, tapi dia juga sebagai
kayak objek yang punyanya itu teman saya gitu. Jadi ibaratnya ada berbagai macam fungsinya. Nah, jadi Q, K, dan V ini adalah semuanya adalah input factors. Lalu kita ibaratnya pertama kita melakukan matrix multiplication. Jadi ini adalah matrix karena kita prosesnya dalam satu batch. Lalu kita punya beberapa fungsi di sini. Ya, mungkin saya nggak akan jelasin dengan detail karena bakal panjang. Tapi intinya kita punya scale, kita punya masking, jadi ini optional, dan softmax. Terus kita punya output dari deretan fungsi ini, kita gabungkan dengan V. Jadi V, lalu kita lakukan matrix multiplication, kita dapat hasilnya. Nah, setelah dapat hasilnya ini cuman satu head. Nah, idenya adalah multi-head attention, kita punya berbagai macam head di sini. Jadi, kalau di gambar yang sebelah kanan, scale.product attention, ada H, jadi H ini adalah ada berbagai macam head di sana. Dan modelnya ini, paper yang original ini menggunakan H itu 8 multi-head. Ya, jadi ini mungkin agak kompleks dan agak lumayan random pemilihan jumlah layer dan sebagainya, tapi ternyata model ini bekerja dengan sangat bagus. Jadi contohnya di sini attention visualization-nya, kalau kita punya kalimat yang di atas, it is in the spirit that a majority of American governments have passed new laws since 2019, making the registration bla bla bla. Jadi ketika author dari paper ini memvisualisasikan attention layer, jadi mereka punya 6 layers. Jadi kalau ingat di sini gambarnya ada NX, jadi mereka menggunakan 6 layer. Bisa dilihat di sini di layer 5, jadi layer yang cukup di atas, attention model ini bisa memodelkan, contohnya making, dia punya attention atau ya, jadi punya weights cukup tinggi ke dirinya sendiri, tapi dia juga punya attention cukup tinggi di more difficult, jadi making what gitu. Jadi kayak mereka punya kayak hubungan antar kata. Ini sama, jadi the law will never be perfect, but its application. So it ini harusnya merefer ke the law. Jadi modelnya juga bisa tahu bahwa it's ini punya hubungan cukup weights-nya cukup tinggi ke law dan application. Kalau yang attention tadi itu berarti unsupervised ya jatuhnya ya? Iya, jadi mungkin saya nggak bakal bilang unsupervised ya, karena kan di atasnya kan kita tetap punya language modeling objektif kan. Jadi kita tetap tahu kata mana selanjutnya yang harus dipredik. Cuman kita emang nggak kasih tahu modelnya bahwa kata ini harus di-align dengan kata yang ini. Jadi makanya mereka bilangnya ini kayak soft alignment, bukan hard alignment. Jadi ya mungkin bisa dibilang unsupervised, tapi unsupervised yang di dalam modelnya. Oke. Ya. Ada patokan dari language model sebelumnya ya? Iya, jadi ketika kita mau update parameternya atau parameter di attention modelnya, itu tetap pakai loss yang di backpropagate dari language modeling loss-nya. Oke. Makasih, Kak. Ya. Kayaknya udah hampir 1,5 jam, gimana? Maksudnya waktunya kan sampai kuliahnya sendiri sampai 9.40 ya, sekarang udah 19.27. Oke. Ini udah mau selesai sih, tapi mungkin sempat yang satu lagi. Iya. Oke. Ya, jadi ibaratnya ini kayak modelnya. Terus ini beberapa varian aja. Jadi varian yang berdasarkan transformer itu ada bidirectional encoder representation from transformer. Ini BERT model. Jadi mungkin yang sekarang lagi populer. Jadi idenya sama, mereka intinya pakai transformer model, terus mereka train bidirectional tapi cuman encoder partnya aja, jadi cuman yang encoder bagian encodernya aja. Jadi mereka train di banyak data, mereka train cukup lama, jadi tasknya ini mereka pakai mass language model. Jadi mungkin perubahannya cuma jadi mass language model idenya adalah mereka kasih input kata, tapi beberapa kata itu di mass.
Terus objective function-nya adalah untuk memprediksi kata-kata yang di mask tersebut. Terus mereka juga punya pre-training task yang lain, yaitu next sentence prediction, karena beberapa task NLP itu biasanya inputnya adalah sentence pair. Jadi mereka cuma prediksi 2 kelas, apakah sentence B itu adalah kalimat setelah sentence A. Jadi singkatnya ini gambarnya untuk pre-training mereka jadi punya NSP adalah next sentence prediction, terus diberikan input mereka kayak prediksi kata-kata yang di mask. Dan ini idenya juga mungkin mirip dengan OMFIT yang saya jelasin tadi. Jadi idenya ketika kita selesai pre-training dan kita gunakan modelnya untuk fine tuning di task kita yang kita mau, misalkan di sini ada squad ini adalah task untuk question answering, kita bisa fine tuning jadi cuma pakai satu classifier untuk memprediksi atau untuk task target yang kita mau. Lalu ya ini inputnya jadi sama karena ini pakai transformer, jadi mereka punya token embeddings, mereka punya segment embeddings. Jadi segment embeddings ini cuman kalau kita punya 2 kalimat, jadi ini dari kalimat A, ini dari kalimat B. Position embedding cuman karena kita nggak punya RNN lagi, jadi position embedding itu untuk memberitahu bahwa kata ini tuh ada di posisi X gitu. Jadi misalkan ada kata yang sama, misalkan the sama e kan biasanya sangat amat sering di bahasa Inggris. Jadi kita bisa tahu the ini the yang ada di posisi yang mana. Ya, jadi itu untuk BERT. Jadi simple tapi sekarang sangat amat banyak yang pakai. Dan ini ada versi yang lebih besar dan lebih performance-nya lebih baik, yaitu Roberta. Jadi modelnya tetap sama, mereka cuma train dengan data yang lebih banyak dan lebih besar, lalu mereka juga menggunakan hyperparameter tuning yang lebih baik. Nah ini saya cuma mau mention, jadi ada varian lain dari BERT, jadi ini ada multilingual BERT, ada XLMR, ini juga multilingual, jadi mereka juga punya bahasa Indonesia, jadi kalau tertarik bisa dicoba lihat, karena ya, jadi bahkan kalau kita mau mengekstrak word representation untuk bahasa Indonesia juga bisa sekarang, karena mereka train ini pakai data multilingual yang lumayan banyak. Ya, terus ada juga model yang namanya GPT. Jadi GPT ini Generative Pre-training Transformer, mungkin ada yang pernah dengar. Bedanya cuman sedikit dari jadi kalau ini dari Google Block AI, jadi yang sebelah kiri adalah BERT model, jadi pakai transformer. Yang sebelah kanan adalah Elmo model, ingat, jadi ada 2 layer. Kalau BERT ini ada multiple layers, kalau nggak salah yang paling kecil 6 layer. Nah, OpenAI GPT ini mereka mau pakai transformer, tapi mau meng-keep language model, karena mereka fokusnya ke generation. Jadi kalau generation kita ibaratnya kita cheating kalau kita bisa ngelihat konteks yang ada di depan. Jadi di sini mereka arahnya cuma satu dan bukan bidirectional. Jadi perbedaannya sebenarnya itu aja. Ya, Kak, saya mau nanya, mungkin ke slide ini kan mungkin karena saya berangkatnya juga dari image ya. Nah itu kalau di image itu kan ada VGG ya, dan VGG itu kan setiap kita bisa layer yang awal itu nentuin dasarnya, sedangkan layer akhir nentuin yang spesifiknya, fitur-fitur spesifik. Nah mungkin saya mau nanya, kalau di BERT ini kayak gitu juga nggak ya? Maksudnya urutan layer di dalamnya juga nentuin fiturnya gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Iya, jadi jadi pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya karena ini modelnya sangat besar, jadi banyak juga kayak paper-paper yang menganalisis ini sebenarnya modelnya itu belajar apa. Jadi mereka menemukan ternyata kalau layer-layer yang paling bawah itu mereka biasanya belajar low level syntax. Jadi syntax itu misalkan kayak tadi kelas katanya apa, misalkan kata ini noun, kata ini verb, dan sebagainya. Dan layer yang paling atas biasanya lebih abstrak. Jadi mereka lebih berguna untuk mungkin task-task yang butuh istilahnya benar-benar mengerti arti kalimatnya kayak sentiment analisis. Karena kalau dipikir kan
untuk tahu untuk mengerti arti kalimatnya, kita butuh tahu kayak pertama kelas katanya tuh apa, setelah itu kayak hubungan antar kata tuh apa, baru kita tahu arti yang lebih abstrak. Jadi mereka juga ketemu pola seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Iya, ya. Ya, jadi di sini modelnya sebenarnya simple kalau kita mau pakai GPT untuk classification ya. Jadi kita bisa masukin data kita, bisa 1 kalimat, bisa 2 kalimat. Intinya masukin ke transformer, setelah itu kita bisa punya linear layer, setelah itu kita bisa punya softmax layer untuk classification contohnya. Jadi kurang lebih polanya mirip-mirip ya. Iya, kayaknya mungkin itu aja sih ya. Ini saya ada slide tambahan tentang word representation, tapi mungkin waktunya udah mau habis dan sebenarnya idenya simple. Ini cuma menggunakan subword units. Jadi subword units itu bisa pakai karakter n-gram, dan morfem. Jadi contohnya untuk kata once ini kita bisa punya representasi. Jadi untuk membentuk representasi katanya kita dari subword unit kita bisa pakai contohnya mungkin pakai ByLSTM lagi untuk membentuk karakter ke kata representasi kata. Tapi mungkin yang penting di sini adalah yang transformer model yang saya udah jelasin, mereka tuh sekarang pakai yang namanya WordPiece. Jadi WordPiece itu mereka train secara unsupervised sedemikian sehingga mereka bisa ketemu segmen kata yang cukup sering ditemukan di kata-kata. Jadi contohnya untuk bahasa Inggris mungkin ing itu lumayan sering. Jadi mereka akan mungkin men-split drawing jadi draw dan ing. Contohnya seperti itu. Ya ini cuma background, kalau tertarik bisa dilihat. Ya jadi mungkin itu aja sih. Saya stop share ya. Oke, terima kasih banyak buat Clara atas kuliahnya. Karena memang topiknya luas ya, jadi memang kayaknya satu kuliah nggak cukup, tapi mudah-mudahan yang memerlukan lebih mengerti. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman, karena saya yakin lebih banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang NLP. Silakan. Ya Kak, saya mau nanya lagi. Jadi saya kepikiran kalau misalkan belakang ini saya sering lihat orang tuh ngomongnya campur gitu ya, multilingual gitu. Nah itu kalau untuk ngetrain modelnya sendiri itu memang kita harus belajar dari datasetnya aja yang murni dataset isinya orang ngomongnya campur-campur, atau sebenarnya bisa katakanlah ada 2 dataset terus katakanlah kita belajar language model bahasa Inggris dan language model bahasa Indonesia, terus secara arsitektur mungkin digabung, atau emang harus dari datasetnya yang udah menyediakan language model seperti itu? Jadi sebenarnya multilingual model kayak multilingual BERT itu sebenarnya ditrain dari dataset, dari teks data dari berbagai macam bahasa. Jadi teksnya itu nggak harus paralel, jadi nggak harus translation of each other. Jadi ya jadi satu teknik paling simpel adalah ya udah gabungin aja teksnya, misalkan data bahasa Indonesia sama data bahasa Jawa, terus kita train. Misalkan paling simpel kalau kita mau punya word to fact untuk bahasa Jawa, terus kita punya misalkan textual data untuk bahasa Jawa, kita bisa campurin tuh teks bahasa Jawa dan teks bahasa Indonesia, terus kita bisa train modelnya. Dan kalau yang buat model-model yang besar, ya kayaknya sih mereka juga melakukan hal yang sama sih, jadi cuma di-combine aja semua data dari berbagai bahasa. Jadi ketika kita mau kita mau proses satu bahasa itu kita cuma butuh satu model. Terus ada juga satu riset dari Google, jadi mereka punya satu model untuk translation. Jadi idenya adalah jadi biasanya untuk translation kan kita butuh parallel data ya. Parallel data itu adalah kita punya kata kalimat bahasa Indonesia sama kalimat bahasa Inggris, di mana mereka adalah translatean masing-masing. Nah, tapi mereka lumayan punya ide yang cerdik. Jadi misalkan saya punya data cuman Indonesia English sama French gitu ya. Saya nggak punya Indonesia French.
tapi mereka cuma ngetrain satu model di mana datanya Indonesian English sama French English. Terus mereka cuma kasih satu kayak token ID gitu untuk menandakan oh ini tuh buat bahasa French, ini tuh input buat bahasa Indonesia, dan mereka menunjukkan bahwa dengan itu tuh dengan satu model mereka bisa translate contohnya dari Indonesia ke French tanpa punya Indonesian French parallel data. Ya, jadi ya itu juga salah satu yang lumayan bagus ya. Makasih Kak. Iya. Mbak Clara, boleh nanya satu lagi? Masih ada waktu nggak? Iya, boleh. Oh ya, tadi kan tentang multilingual. Nah, sekarang kalau yang saya mau tanyakan itu, sebenarnya saya sudah membuat, ini yang kemarin itu paper saya itu yang multilingual, multi-speaker. Jadi di train yang seperti Mbak Clara bilang, jadi ada bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, terus di training semuanya sekaligus. Nah, yang saya pertanyakan sekarang bukan itu, bukan multilingualnya sendiri, tapi satu dataset korpus yang campuran. Jadi misalnya kayak Cinta Laura itu loh, kalau ngomong kan bahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Nah, gimana itu mendeteksi dalam satu dataset itu udah ada, itu mungkin namanya apa ya, polyglot apa gimana tuh? Code switching ya? Iya, jadi alih kode. Jadi itu ada penelitian terbaru nggak Mbak? Kalau ada boleh dong tentang itu. Kalau Mbak Clara pernah dengar kan? Kayak saya tahu satu orang yang jago di situ meneliti code switching bahasa Indonesia sih. Gitu. Nanti saya bisa kasih linknya di email deh. Tentang itu aja Mbak. Nanti di email. Jadi misalnya, maksudnya tahu kan ya, satu kalimat itu ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya juga. Nah itu kan cara pengucapannya, artinya kan udah jauh berbeda karena dia bukan kata bahasa Indonesia. Misalnya nyampur-nyampur saya beli cat gitu-gitu. Boleh ya Mbak ya, nanti saya email aja. Bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, mungkin karena waktunya juga terbatas ya, maksudnya udah jam pas banget waktunya. Mungkin segitu aja ya. Kalau misalkan mudah-mudahan Clara juga tidak berkenan, maksudnya berkenan kalau misalkan nanti ada mahasiswa yang ingin bertanya, langsung email aja atau gimana? Iya. Boleh di email aja kan, slide-nya udah ada ya. Di email saya ada di slide, jadi di email aja kalau ada pertanyaan. Terus ya mohon maaf ya nggak sempat jelasin yang satu lagi, tapi bisa dilihat kerjaan saya kalau ada yang mau ditanyain bisa email juga. Ya, jadi satu slide lagi yang sudah di-upload di Scale itu mengenai penelitian Clara ya di NYU kalau nggak salah. Ya, jadi silahkan dibaca kalau misalnya ada yang tertarik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di email. Oke, terakhir mungkin di Scale itu ada tiga feedback. Ada feedback untuk Clara sendiri untuk guest lecture hari ini. Lalu juga ada feedback untuk pengajar, jadi saya dan Prof. Wisnu, jadi tolong diisi. Jadi itu emang biasanya kan kalau misalkan di tengah semester biasanya sebelum UTS itu kan dikasih ya kertas. Nah sekarang ini karena PBJJ jadi ada feedback, tolong diisi. Kalau bisa sebelum UTS sudah selesai diisi. Oke. Mungkin terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Clara ya. Ini udah tengah malam. Terima kasih sudah menjadi guest lecture di kuliah mata kuliah PML. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan kan dari kemarin kita belajar mengenai computer vision aja ya. Karena saya memang ahliannya di computer vision. Jadi mudah-mudahan mahasiswa lain yang mengerjakan NLP juga mendapatkan tambahan pengetahuan, terutama dari Mbak Clara. Oke, terima kasih. Ya, mungkin kita ketemu lagi hari Kamis. Ada guest lecture lagi dari Arasi mengenai graphical convolution network. Jadi itu beda lagi untuk domain datanya yang sekarang kan sequence, yang nanti hari Kamis datanya itu di graph. Oke, terima kasih Clara. Sekali lagi ya, lalu juga terima kasih untuk seluruh luar biasa kuliahnya Mas Febrian dan Mbak Clara. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.